Syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini para jamaah sekalian dapat menghadiri acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Majlis Al-Hammadun. Salawat beserta salam selalu senantiasa kita panjatkan, kita bacakan kepada junjungan agung kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan tergolong dalam umat beliau dan akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu sahibul majlis, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Iskandar Hamdan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam taat ibadah, membanyakan rezeki beliau, menjadikan anak keturunan beliau orang-orang yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati guru kita yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini, yaitu yang terhormat Al-Habib Mahdi bin Syahab, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita yaitu Al-Habib Umar Syahab selaku pengisi dari cawisan di Majlis Al-Hammadun, dan sama-sama kita hormati yaitu Al-Habib Alwi, dan juga para asatid, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum sekalian. Para jemaah Maulidur Rasul yang saya hormati, adapun kegiatan kita atau acara kita pada malam hari ini yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Majlis Tilawatil Quran Al-Hammadun. Yaitu pertama, nanti kita akan sama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan sama-sama juga nanti kita akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh sahibul majlis. Dan pada intinya nanti sama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mahdi bin Syahab, dan akan ditutup dengan doa. Baiklah para jemaah sekalian, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah, yang dimana pembacaan suratul Fatihah ini akan dipimpin oleh Habib Alwi. Kepada beliau kami persilakan. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, menghadirkan hati kita dan khusyuk mendengarkan, yaitu lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dimana pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan langsung oleh putra dari guru kita yaitu Al-Ustaz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan, yaitu Ananda Ki Agus Muhammad Nur Maulidan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan dengan khusyuk akan sama-sama mendapatkan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Yang di mana kata sambutan ini akan disampaikan langsung oleh sahibul majlis yang terhormat, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Iskandar Hamdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang kami hormati Al-Habib Mahdi Muhammad bin Sahab dan Habib Umar bin Sahab, Habib Alwi dan para habaib, dan di sini juga ada Pak Lurah, tokoh masyarakat, para undangan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah, amin amin rabbal alamin. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari berbahagia ini kita masih dalam suatu nikmat iman wal Islam, nikmat sempat dan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir untuk memeriahkan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat
selalu tercurahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan hingga akhir zaman. Jadi kami di sini tidak panjang lebar karena Habib ada acara lagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah membantu atas terlaksananya acara ini, baik moral atau material, dan juga kepada para undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala pada kita semua, amin. Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, amin. Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita, amin. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf ada salah, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada guru kita Ustaz Kiai Agus Muhammad Iskandar Hamdan atas kata sambutannya. Jemaah Maulidur Rasul yang saya hormati, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh guru kita yang terhormat Al-Habib Umar bin Syahab. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, hadratul habaib asy-syurafa wal asatidzah al-fudala wal hadirun al-a'izzah. Yang sama kita hormati para habaib, para asatidzah, para tuan-tuan guru, Habib Ali bin Syahab, Habib Umar bin Syahab, Habib Muhammad Basurah, Sahibul Majlis Ustaz Iskandar, Ustaz Agus Iskandar Hamdan, hafizahullah wa ra'ah wa ta'adallah bi jami' hayatihi. Para aparatur pemerintah yang hadir, Pak Lurah, dan semua hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan gerimis di luar tempat acara ini menjadi pertanda turun rahmat Allah Ta'ala buat kita semua. Dan mudah-mudahan sesejuk cuaca di luar, sesejuk itu pula hati-hati kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengharapkan kita dari berkah semua amalan yang kita lakukan dari bacaan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak nurut ke pantas, mungkin tidak pantas kita dapat rahmat karunia dari Allah Ta'ala sebab banyak dosa. Maka para ulama itu sering manjatkan doa kepada Allah, Allahumma la tahrim khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana wa judan wa amtinana. Ya Allah, jangan kau haramkan, la tahrim khaira ma indaka, semua kebaikan yang ada pada dirimu. Tak ada yang datang dari Allah kecuali baik. Li syarri ma indana, disebabkan keburukan yang ada pada diri kami. Fadlan wa ihsana wa judan wa amtinana, karunia Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah Ta'ala. Salah satu yang bisa menjadi penghalang kita mendapatkannya adalah keburukan yang ada pada diri kita, dosa yang ada pada diri kita. Makanya dianjurkan kepada kita untuk memperbaiki dua hal kalau kita kepengen dapat karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, perbaiki pertemanan. Jadi harus pintar-pintar mencari kawan, karena salah satu tempat Allah mencurahkan rahmatnya adalah ketika kita duduk kumpul di majlis atau di tempat orang-orang soleh.
Maka sering-sering berkawan duduk sama orang soleh. Salah satu menjadi sebab penghalang kita mendapatkan rahmat Allah adalah jeleknya pertemanan kita. Yang kedua, pencaharian. Sudah memperbaiki pertemanan, perbaiki pencaharian. Rezeki kita benerin. Harus cari yang halal, harus cari yang bagus. Karena itu juga bisa jadi penghalang untuk kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Maka malam hari ini kita syukur, kita yakin yang kumpul di sini mudah-mudahan insya Allah seluruhnya orang baik, orang-orang saleh. Karena tidak mungkin mereka mau diajak duduk di majlis mengenang mengingat Nabi besar Muhammad SAW kecuali di hati mereka ada Nabi Muhammad. Dan ketika di hati ada Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan itu adalah hati-hati orang yang beriman, hati orang-orang yang baik, hati orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal. Kalau masalah rezeki makanan, alhamdulillah, tak ada usah ragu kamu. Ini Ustaz Iskandar ni ngapa kambing ni biasanya? Toke kambing ini. InsyaAllah rezeki halal. Dan alhamdulillah kita di zaman ini, di zaman yang serba susah, kadang-kadang banyak orang ngomong hanya yang haram, lagi saya ngomong yang halal. Oh ini ungkapan yang luar biasa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala as-saqi baqi, sang pemberi karunia. Allah Taala memberikan kepada orang dulu makanan yang halal ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala kekal abadi. Jadi nak kata cerita bahwa zaman ini nyari duit halal sangat bohong. Zaman ini nyari yang baik susah, banyaklah yang haram, betul, tapi yang halal tetap Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar dan siap untuk mendapatkannya. Malam hari ini kita kumpul pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat bahwa di setiap waktu, di setiap hari kita dianjurkan oleh para ulama kita salafuna untuk terus memperbaharui kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Salah satunya dengan acara-acara seperti ini. Dan alhamdulillah di Palembang ini termasuk Maulid ini bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Walaupun bulan Rabiul Awal adalah momentum kelahiran Nabi Muhammad, tapi bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Ini pantas kata Imam Abdul Rahman Ad-Daibai, "Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib." Kalau kita mau bikin maulid, jangankan setahun sekali, setiap hari kita mau bikin maulid Nabi, setiap hari kita mau kumpul baca maulid Nabi, sebetulnya itu sudah pantas, sudah kewajiban buat kita. Kenapa? Kalau bukan karena beliau kita tidak kenal sama Allah. Kalau bukan karena beliau kita mungkin tidak tahu masih nyembah apa. Kalau bukan karena beliau kita tidak kenal dengan berbagai macam kebaikan. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, tidak ada pintu kebaikan kecuali Rasulullah sudah ngomong sama kita, ini pintu kebaikan, dan sudah dibukakan oleh Rasulullah Ta'ala. Tidak ada pintu keburukan kecuali Rasulullah sudah ngomong, ini jelek, ini buruk, sudah ditutup oleh Rasulullah. Cuma masalahnya kita ini sudah ditutup oleh Rasulullah, kita buka lagi. Yang baik sudah dibukakan oleh Rasulullah, kita tutup lagi. Maka beruntung manusia-manusia yang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan, menutup pintu keburukan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang Allah ciptakan mereka menjadi mafatihul lil khair, maghalikul lisyarr, membuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Dan beruntung orang yang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Rasul SAW lahir sebagai anugerah terbesar buat kita, dan Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada kita untuk memperingati kelahiran orang-orang mulia. Diceritakan riwayatnya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim salah satu surat yang ma'ruf kita kenal surat Maryam. Surat Maryam itu bercerita tentang bagaimana Sayyidatuna Maryam dari awal asuhan Nabi Allah Zakaria kepada dirinya, dari awal kelahirannya, Maryam binti Imran, dari lahirnya Maryam binti Imran sampai kemudian dia diasuh oleh Nabi Allah Zakaria,
sampai kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala ingin mendapatkan anak, dan kemudian dia bernazar kepada Allah ibunya Maryam bernazar kepada Allah Ta'ala, Hanna waladat Maryam waladat Isa. Hanna ini minta sama Allah akan mewakafkan anaknya ini untuk Baitul Maqdis. Tapi kemudian ternyata anaknya lahir perempuan. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Cerita lahirnya Maryam. Siapa Maryam ini? Maryam ini bukan nabi, bukan. Maryam ini siddiqah, seorang wanita yang salihah. Tapi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dari mulai nazar ibunya untuk dirinya sampai kemudian dia lahir, sampai karomahnya diceritakan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, sampai kemudian ketika dia punya anak. Seluruh riwayat hidupnya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mulai dari kelahirannya. Jadi kalau kita sekarang menceritakan kelahiran Nabi Muhammad, mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Dalam surat Maryam salah satunya, di mana Allah menceritakan bagaimana kelahiran wanita salihah Siti Maryam, apalagi kelahiran manusia yang paling saleh, Nabi kita Nabi besar Muhammad. Jadi banyak kalau nak diajak diskusi, orang-orang itu pacak sebetulnya kita ajak diskusi. Cuma kadang mereka digelap mata. Pokoknya maulid Nabi bid'ah, susut. Yang melok kalau maulid Nabi kafir, susut, masuk neraka. Nah, ini repot kita kalau sudah ngomong macam ini. Karena orang ini sudah jadi santrinya iblis. Karena iblis itu pernah teriak mengeluh, menangis. Kalau di kita ini apa? Frustasi karena 4 hal. Yang pertama, saat dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah, bernama turid, ngelaknat dirinya dia, dilaknat oleh Allah, nangisi dirinya dia, gerung-gerung dia, bukan Rocky Gerung, bukan gerung-gerung, artinya ngabok iyainya, sedih, saking luar biasanya dia, sedih, dilaknat oleh Allah. Yang kedua, saat tatkala diusir oleh Allah dari surga, iblis dan surga duluan, belum kita masuk, iblis dan duluan. Dia menggoda Nabi Allah Adam di mana? Di surga. Kalau kena nyuruh Nabi Adam makan buah khuldi di mana? Fil jannah. Ibadatnya 1500 tahun. Nanti berapa tahun sudah ibadat sama Allah? Kalau yang baru-baru hijrah ini kan 15 tahun. Dulunya Allah alam. Iblis 1500 tahun terusir dari surga. Apa tak sedih dia? 1500 tahun sudah ibadat, sudah berada dalam kenikmatan, harus terpaksa keluar dari surga, diusir oleh Allah Ta'ala. Dan ketiga dia nangis lagi kapan? Ketika lahir Nabi besar Muhammad SAW. Saat Rasulullah lahir, nangis iblis, sedih yang luar biasa, gebuk-gebuk gai dia, nyiksa dirinya dewek. Kan banyak ada kalau mau sedih, kadang-kadang sekarang kalau musim keluar Asyura kan, ada yang sampai pakai pedang, ada yang sampai pakai apa, sedih. Iblis, itulah cerita. Yang keempat, ketika turun surat Al-Fatihah, ketika dibuka atau diturunkan surat Al-Fatihah, makanya kalau Anda lihat ada orang sedih dengan acara Maulid Nabi, dua kan di acara Maulid Nabi itu biasa tadi Ami buka, tadi kita awal Maulid buka Fatihatul Kitab, Nastastil yang sadar Al-Fatihah, Fatihah, iblis gerung-gerung nangis. Setelah itu kita baca Maulid Nabi. Cerita Maulid Nabi ini buat iblis ini jadi sedih. Maka kalau Anda lihat ada orang yang tak senang dengan Maulid Nabi, tak usah repot. Berarti itu santrinya. Santri siapa? Gurunya sudah ada. Sebelum dia repot ngurusi Maulid Nabi, iblis sudah duluan. Sudah duluan kecewa dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka banyak manusia itu zaman sekarang, santri-santrinya iblis yang lebih dahulu sudah sedih dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tak senang dia. Padahal Nabi ini Nabi yang luar biasa, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai kabar gembira. Kata Imam Al-Busiri, "Busyra lana ma'syaral islami inna lana
minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita ini bahkan tidak jadi manusia yang termulia khaira ummah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, dari mana nak jawab kuntum khaira ummah? Sekarang kita kalau kadang-kadang mereka ceramah, kita ini manusia terbaik, umat terbaik. Ente jadi umat terbaik karena Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana bentuk ekspresi Anda berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad SAW? Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling pandai menunjukkan, mengajarkan kepada kita makna ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka apapun yang datang dari Nabi Muhammad tidak ada yang jelek. Jangankan sahabat, musuhnya Nabi Muhammad, musuhnya sekalipun menyadari bahwa tidak ada yang datang dari Nabi Muhammad kecuali kebaikan. Makanya ketika Nabi Muhammad berdiri di Jabal Abi Kubais, Nabi nanya, apa yang kalian tahu tentang diriku? Kaumnya jujur, tak pernah bohong. Julukan Al-Amin itu bukan dari Sayyidina Abu Bakar, bukan dari Sayyidina Ali, bukan, tapi dari orang-orang yang kemudian jadi musuh Nabi besar Muhammad. Mereka menjuluki Nabi orang yang paling bisa dipercaya, Al-Amin. Kalau kita, bini kita lagi nak percaya sama kita, bini kita lagi kadang-kadang nak percaya. Anak kita kadang ya Allah, dulur kita dewek lagi nak percaya kadang sama kita. Dulur ada yang sungat rumah dia kan, jadi gelap dia udah dulu kan, jadi gadi gitu. Takut nak minjem ke duit, kaget dulu kau ni nak minjem duit sama aku, apa tu kau nak balik gitu. Tidak percaya dulu kita. Tapi dulu orang-orang di zaman Rasulullah SAW, dalam riwayat diceritakan ketika beliau mau hijrah, beliau memanggil Sayyidina Ali sini. Ini barang punya Abu Lahab, balik ke Abu Lahab musuh Nabi, tapi nitip barang sama Rasulullah. Ini barang punya Abu Jahal, ini barang punya Abu Sufyan, ini barang punya fulan, ini barang punya fulan. Semua yang bahkan niat tak membunuh Nabi, nitip barangnya sama Rasulullah. Musuh nitip barang sama Rasulullah. Saking beliau bisa menjadi manusia yang paling dipercaya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sahabat itu paling tahu bagaimana mengekspresikan rasa cinta, dan mereka tidak pernah mendapatkan celaan atau teguran dari Nabi Muhammad. Kalau anda itu salah, anda itu perbuatan yang akan mengantarkan kepada syirik, maka pasti dilarang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah menegaskan, aku tidak mengkhawatirkan kepada diri kalian kesyirikan. Tidak ada. Umat Nabi besar Muhammad SAW tidak akan mensekutukan Allah dengan Nabi besar Muhammad SAW. Maka Al-Imam Al-Muslim mengatakan, da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Tinggalkan cara Nasrani di dalam mengkultuskan Nabi Allah Isa, jangan tiru. Wahkum bima fihi, untuk Rasulullah. Selebihnya, selain jangan nyebut Rasulullah anak Tuhan, selain itu yang tidak sebut Nabi Muhammad sebagai apa, hak itu silakan, karena memang beliau berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi jangan menisbahkan sifat ketuhanan kepada beliau. Selain itu boleh. Maka sahabat itu paling tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan berada bersama Nabi besar Muhammad SAW. Kalau namanya tabarruk, rambutnya Nabi itu kalau Nabi bercukur, kata Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas kan termasuk sahabat Nabi yang masih muda, dan mereka ini yang termasuk orang-orang yang bisa menyampaikan kepada kita sifat-sifat khalqiyahnya Rasulullah yang masih kecil-kecil baca. Karena Rasulullah SAW wajahnya ini penuh dengan haibah. Kalau belagak Rasulullah dan Nabi Yusuf. Kan kita tahu bahwa Nabi Allah Yusuf itu seperempat ganteng dari manusia harus sama Nabi Allah Yusuf. Separuh harus sama Rasulullah. Seperempat kita bagi-bagi. Anas bolehlah 10%, Nabi Muhammad 10%, sekarang tadi 7% lah.
Bagi-bagi. Kamu yang ada soalnya yang pesan. Yang namanya belagak kita ini 1/4 dari seluruh belagaknya manusia. Itu kita bagi-bagi. Itu kita bagi-bagi. 1/4-nya di Nabi Allah Yusuf. Separuhnya punya Nabi besar Muhammad SAW. Kata yang lebih belagak dari Rasulullah. Cuma tertutup oleh haibahnya, tertutup oleh kewibawaannya. Maka sahabat tak pernah bisa mengangkat kepalanya di hadapan Nabi besar Muhammad. Tak ada yang bisa mengangkat kepala di hadapan Nabi besar Muhammad. Kalau Rasulullah penting rambut, kayak kita cerita tentang belagaknya Nabi Muhammad di akhir. Kalau Rasulullah penting rambut, helai demi helai rambut itu tak kata yang nyampak ke tanah, diperebutkan oleh sahabat. Ini sejarah mencatat itu. Ulama-ulama hadis menceritakan riwayat itu. Ente gunting rambut, siapa nak ngadai rambut itu? Siapa nak berebut rambut itu? Ada yang nak berebut? Ini kita dewek lagi nak ada sama rambut itu. Apalagi yang sudah ubanan. Dikata awak ke zaman lagi nah, lama uban itu. Tak lama lagi. Anak kita ada yang nak berebut. Tapi Rasulullah dalam riwayat Sayyidina Khalid bin Walid lagi perang dalam peperangan Yarmuk, peperangan melawan Romawi yang sangat dahsyat saat itu. Imamahnya jatuh, sorbannya jatuh. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid ini uring-uringan, susahnya demikian rupa sampai dia menerobos ke barisan hanya nak ngembek imamahnya. Sampai sahabat yang lain ngomong, Khalid, wah sedikit lah. Jangan gaya-gaya cuma selembar kain yang kau kejar untuk di kepalamu imamah itu, kau sampai membahayakan dirimu, kau pacak mati. Jauh Sayyidina Khalid bin Walid, yang masalah bukan imamahnya. Di dalam imamah itu ada 3 helai rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari dulu kusimpan, dan dengan itu aku bertawassul agar setiap perang aku menang. Ini dapat lagi dia rambutnya Rasulullah SAW yang ada di dalam imamah Sayyidina Khalid bin Walid. Sahabat yang lain ada saat itu. Santri-santri Nabi besar Muhammad yang puluhan tahun duduk sama Rasulullah ada dan tahu perbuatan Sayyidina Khalid bin Walid. Apa kemudian mereka ngomong, Khalid, ente ini syirik ente, berarti ente menuhankan rambut Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ngomong macam itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu adalah satu hal yang benar yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Itu yang ada di sini. Sayyidina Khalid ini santrinya Nabi Muhammad, dihidup di zaman Nabi besar Muhammad bersama santri-santri terbaiknya Nabi Muhammad. Ini mondok tak pernah, nyantri tak pernah, modal cuma jenggot 3 lembar, naikkan celana di kepucuk, di kerang, ngitemkan kening, kemudian pacak nyalakan, udah kacau itu tabarruk itu udah kacau. Ente ngaji dulu, mondok di tempat yang benar. Jangan hitam ke kening, maaf kalau ada yang hitam kening minta maaf. Kadang-kadang ini perlu ditegur juga, karena sering tegur kalau baca jangan paksakan kening kita untuk hitam. Bukan atharus sujud, tapi atharul karfet. Simahu fi wujuhihim min atharul karfet. Tak ada riwayat Rasulullah keningnya hitam, tak ada. Tak ada riwayat bahwa Rasulullah saking banyaknya sujud keningnya bengkak, tak ada. Buka. Yang ada Rasulullah tawarramat qadamah, kakinya bengkak karena banyak sholat. Tidak ada cerita maksud. Jadi kalau yang sudah ada cuma mengingatkan, mana caranya Habib sudah itu sekarang pergi facial. Dia obati bisa pakai apa segala macam. Sekarang kan krim itu dari kasar. Jangan kemudian sekarang ini banyak orang-orang yang Masya Allah, bukan kita sholat. Tahajud itu waktunya seseorang sholat malam itu bercengkrama dengan Allah Ta'ala. Sihamul lail la tukhti. Yang dia mau jalin hubungan dia sama Allah, tak kata orang lain. Dia nak minta saat itulah ijabah Allah semakin dekat sama dia. Kenapa? Tak kata orang lain, cuma dia sama Allah. Tapi kadang-kadang lagi nak tahajud, update status, yuk tahajud ya. Naruh di grup pula, ayo bangun.
tahajud ya. Biar ketahuan sama yang lain kita bangun tahajud. Nah, cukup antara itu sama Allah. Tidak usah itu buat pengumuman seolah-olah kita sudah bangun malam, sudah tahajud. Itu hubungan antara Anda dengan Allah Ta'ala. Tidak perlu orang lain tahu. Biar doanya dijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah Nabi yang tahu, susah lagi tidak dijabah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, sahabat itu paling tabarukannya berebut sampai tetesan air wudhu Nabi besar Muhammad. Tetesan air wudhu. Jadi kadang ada Nabi wudhu langsung, kemudian air wudhunya dibawa. Sahabat berebut tetesannya yang tidak dapat. Nah, sampai di sini. Nabi Umar dapat misalnya. Anak tidak dapat. Anak. Sampai sisa-sisa yang di tangan Nabi Umar. Yang tidak dapat. Masih kepengen tetap dapat walaupun cuma bekas. Ente punya wudhu, ada yang tak berebut. Ente habis wudhu, ada yang tak berebut. Tetesannya ada. Ada. Dan mana berkah kita? Beda. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya Nabi ini diincar oleh sahabat. Dan sahabat itu paling tahu di mana bisa mereka dapatkan itu. Sampai saat Nabi ngomong, kalau air ludahnya Nabi keluar, tidak ada yang sampai air ludah itu jatuh ke tanah kecuali sudah ditangkap dulu sahabat. Sudah ditangkap, diusapkan ke seluruh badan. Baju ludah kita siapa pernah ada ya? Siapa pernah nangkep baju ludah kita? Siapa? Geli wangi, ala gigi sama kita. Tapi lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana semua yang ada pada diri Nabi Muhammad bagi sahabat itu adalah keindahan, dan bagi sahabat di situ pintu keberkahan. Nah, sekarang kita tinggal di zaman ini, di mana kita nak cari hal-hal tersebut. Banyak Allah bukakan pintu-pintu keberkahan yang Allah siapkan buat kita, yang memungkinkan agar kita dapat berkah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu hadir di tengah-tengah kita, Nabi ada di tengah-tengah kita, aman hidup kita. Walau annahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka dan engkau wahai Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat tahu betul keberadaan Nabi Muhammad menjadi pengaman bagi mereka. Sekarang di mana pengaman yang Allah siapkan? Yang pertama, alhamdulillah di Palembang ini banyak habibnya, banyak habaibnya. Mestinya yang ngomong ini bukan anak, tapi tidak apa-apa kalau lagi temanya masuk di sini. Karena Rasulullah yang ngomong, ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Keturunanku pengaman bagi penduduk bumi. Nanti ke Rasulullah. Kenapa? Ada darah Rasulullah mengalir di tubuhnya. Makanya alhamdulillah kalau masih ada habaib, ada keturunan Rasulullah di tengah-tengah kita, syukuri itu nikmat dari Allah yang Allah siapkan buat kita agar kita diberikan proteksi penjagaan dari Allah sebagai ganti keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keberadaan syariat dan sunnah Nabi Muhammad. Di mana tempatnya? Ya di sini, di Majlis Salim. Maka keberadaan Majlis Al-Hamadun oleh Ustaz Iskandar Hamdan dan keluarganya yang nyiapkan tempat, nyiapkan segalanya untuk kita duduk di Majlis Salim. Ini adalah cara kita menghadirkan Nabi Muhammad agar kita diberikan penjagaan dari Allah Ta'ala. Kemudian syariatnya, orang-orang yang senantiasa sujud rukuk kepada Allah, sehingga dikatakan dalam hadis laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena orang-orang tua yang masih rukuk sama Allah, aw sabiyun rudda, atau karena anak-anak yang masih nyusu sama ibunya, atau binatang, awil bahaim rudda, atau hewan-hewan yang masih melata merayap di atas muka bumi ini, la sabba alaihim azab sabba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala sudah timpakan azab itu sebanyak-banyaknya. Jadi orang-orang yang soleh,
yang orang-orang tua yang masih ruku sujud di malam hari, anak-anak yang bayi, itu sebab-sebab kita diberikan penjagaan oleh Allah. Syariat Nabi SAW yang masih dijalankan. Maka tugas kita saat ini bagaimana kita mencari keberkahan Nabi SAW sebagaimana yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Kalau sahabat dulu pasti dapat berkah lewat Nabi Muhammad, dengan langsung berinteraksi sama Nabi Muhammad, maka insya Allah kita bisa dapat keberkahan tersebut dengan berinteraksi dengan pewaris Nabi Muhammad. Pewaris Nabi Muhammad ada dua secara nasab, tadi ada para habaib. Pewaris Nabi Muhammad secara ilmu ada para asatidz, para kiai. Al-ulama warathatul anbiya. Jangan sekarang ada kiai, ada ustaz, ada majelis taklim, tapi kita hadir tidak pernah. Misal majelis taklim yang mingguan itu kan, majelis taklim mingguan. Mana? Mana ini kan? Tidak saya ini. Saya 40-an. Mudah-mudahan insyaAllah habis ini raminya cak inilah. Rami, ragap kita hadir majelis taklim. Kenapa? Di sini pintu berkah Allah siapkan. Di sini kalau kita pengen dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar kita dari majelis ini tambah semangat untuk dapat berkah Nabi Muhammad. Kaki yaumil kiamah tidak ada yang pacak menyelamatkan kita keluar kecuali Nabi Muhammad. Tanya Pak Lurah nih. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Faisal. Pak Lurah sendiri Pak Faisal. Anak tahu dia. Kalau berasa sama beliau cepat, karena anak kenal sama beliau. Cepat. Dari dulu masih beliau jadi ajudan kepala bagian di mana protokol di wali kota Pak Edi Santana. Kamu nak urusan sama RT, RT minta gawe KTP, gampang. Kapan sudah kenal lurahnya, urusan sama RT gampang. Benar tak? Ada rasan di dinas ini, kenal sama wali kota, beres. Kenal, pokoknya segala urusan di dunia ini kita perlu wong dalam. Sudah ada wong dalam, beres urusan. Sepakat tak? Sepakat tak? Ada wong dalam, beres. Kalau tilang polisi, ada wong dalam, beres. Paling tidak dipercepat, walaupun tilangnya dibayar, betul kan? Urusannya, tapi pajaklah kita minta. Tidak terlalu lama kita urusannya. Urusan di dunia butuh wong dalam, di akhirat kagak perlu wong dalam. Karena kemarin ngantri sama Habib Muhammad nih, ngantri di Raudhah. Sekarang masuk ke Raudhah itu Ustaz Iskandar, untuk yang pernah pergi haji umrah, pakai tasrih. Harus pakai tasrih dulu, lapor dulu. Kami wong 40 nak masuk ke Raudhah, lapor dulu. Kemudian keluar kagak tasrih, semacam kertas visa, boleh masuk ke Raudhah. Ngantrinya 2,5 jam kami ngantri. Anak tegak ngantri dari pucuk sampai ke bawah, basah kalau badan. Tidak kuat. Sudah itu dia ngomong pula, kaget, maghrib kaget itu dia. Sudah ngantri 2,5 jam, masih tidak masuk itu. Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru ngantri di Raudhah itu. Kaget ngantri di Mahsyar. Ngantri di Raudhah paling berapa juta wong. Tak sampai 10.000 wong, tak sampai kemana. Kaget ngantri di Mahsyar untuk dihisab manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman ngantri. Kita kan paling sumpah ini kan ngantri. Kepengen cepat ngantri, harus ada orang dalam. Siapa orang dalam kita? Itulah fungsinya syafaat Nabi Muhammad yang pacak menyelamatkan kita, mempercepat. Makanya di dalam riwayat hadis orang-orang itu lari kepada Nabi Allah Adam. Ya Allah Adam, mak mana ini ceritanya Nabi Adam? Saya kok kami ini tertegak macam ini, mak mana caranya? Kata Nabi Allah Adam, idhabu ila ghairi. Cari orang lain. Aku tak baca tunjuk kamu bantuan. Pergi ke Nuh, pergi ke Ibrahim, sampai kemudian yang ngangkat yang ngomong sanggup memberikan itu Rasulullah. Adalah aku yang akan minta sama Allah, sujud sama Allah. Kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, beri syafaat siapa yang kau mau beri syafaat. Mana Rasulullah nak tunjuk kita syafaat? Kenal dia lagi tak? Mana cara kenal? Banyak-banyak baca salawat sama Nabi Muhammad. Banyak-banyak hidupkan salawat kepada Nabi Muhammad
Orang yang paling senang hidupnya dan mengakhiri hidupnya dengan senang adalah orang yang ketika mengakhiri umurnya dihadiri oleh Rasulullah SAW. Waktu sakratul mautnya, orang-orang soleh itu ngapo senyum di waktu sakratul maut. Kita kan kalau ingat, ngapolah, mamang itu luar biasa, senyum di waktu itu. Iya. Kenapa? Kata para ulama, salah satunya Rasulullah hadir waktu sakratul maut. Kalau sudah Rasulullah hadir sakratul mautnya tidak terasa, tidak terasa sakit. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Tadi dalilnya. Orang kalau lihat ketampanan Nabi Allah Yusuf, kan ada ayatnya, Siti Zulaikha nyuruh Nabi Allah Yusuf lewat di depan wanita-wanita yang menghina Zulaikha. Zulaikha ini ngilo ke anak-anak angkatnya dewe, pembantunya dewe, wakado istri pejabat. Zulaikha, kamu tidak tahu siapa yang ngilo ke. Diundangnya kalau istri pejabat ini, dinjoknya apel sikap sewang, dinjoknya lading sikap sewang. Dari sana ada pintu kaca, Nabi Allah Yusuf suruh lewat. Yusuf, jalan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza in hadza. Hanya bujang yang hafal di hidayat untuk lele. Apa itu? Sudah zuat tuh? Belum zuat. Percuma baik hafal ayat ini tapi tidak belum zuat juga. Falamma ra'aynahu, tatkala mereka melihat Nabi Allah Yusuf, akbarnahu. Kalau dalam bahasa tafsir disebutkan, ya apalah kalau klimaks. Ada yang bilang sampai haid. Wanita-wanita itu sampai haid. 10 orang, katanya 50 orang itu, 10 orang mati di tempat. Dalam salah satu tafsir disebutkan. Tidak kuat nengok belagaknya Nabi Allah Yusuf. Inilah Abi Mahdi belagaknya Abi Muhammad. Nengok belagaknya Nabi Yusuf, tak sanggup mereka. Meninggal di tempat 10 orang. Wa qulna hasya lillah. Allah, ini bukan manusia ini. Ini malaikat yang mulia. Nengok Nabi Yusuf katanya malaikat. Padahal baru seperempat ketampanan manusia. Mana kalau melihat wajah Nabi besar Muhammad yang tertutup tadi. Makanya kata para ulama, mereka ini saking luar biasanya melihat ketampanan Nabi Yusuf tidak sadar ngocek tangannya dewek. Apel tadi bukan apel yang dikupas, justru diriji tangannya dewek dikupas oleh wanita-wanita itu karena kagum dengan gantengnya Nabi Allah Yusuf. Maka orang yang sakratul maut ketika dihadiri Nabi besar Muhammad itu tadi kupas tangannya tidak terasa sakit. Maka ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dan Nabi Muhammad ada di depannya, tidak terasa dia sakit. Terhijab oleh gantengnya wajah Nabi besar Muhammad. Rasa sakitnya hilang karena memandang wajah Nabi Muhammad. Wajar orang-orang soleh itu senyum waktu meninggal. Rasa sakit sakratul maut yang dikatakan lebih sakit daripada disayat 1000 pedang hilang. Dengan apa? Dengan memandang wajah Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah malam ini kita hadir. Mudah-mudahan waktu kita meninggal Rasulullah hadir. Minta sama Allah, ya Allah, waktu anak sakratul maut hadirkan Rasulullah di depan anak. Hadirkan Rasulullah di hadapanku supaya aku tidak merasa tersakit sakratul maut. InsyaAllah Rasulullah hadir waktu kita sakratul maut. InsyaAllah di barzah kita ditanya, karena nanti ditanya oleh malaikat Israil Munkar Nakir, ma ma'rifatuka bihadzal rajul. Rasulullah dihadirkan. Apa yang kau tahu dari laki-laki ini? Kalau kita kenal, InsyaAllah selamat aman. Kenal. Kalau tidak kenal, harus selamat aman lagi kita. Tapi kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, oh kenal, anak kalau baca salawat selesai urusan. Banyak-banyak baca salawat sama Nabi Muhammad. InsyaAllah paling dekat kita dengan Nabi Muhammad yang paling banyak baca salawat. Akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salata. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi. Anda minta maaf, habis ini Ustaz Iskandar goyor dulu. Ada janji sekolah lagi harus dipenuhi. Yang lain tetap duduk.
Amin ke doa Habib Umar. Dan insya Allah nanti kita semua yang hadir satu waktu dipertemukan lagi. Anak undang terakhir ini tanggal 23 besok di rumah malam Senin, Ahad malam, tanggal 23 Oktober Ahad malam Senin, insya Allah dihadiri oleh Syekh Mansur Idris Asmawi, Munsyid Abu Yazid Muhammad Maliki, dihadiri oleh Syekh Sami Al-Kuhali, murid Al-Habib Abu Bakar Adili, dihadiri oleh ada orang sebut surprise ya. Tak siapa kamu hadir? Siapa? Luas bukan. Sekolah lagi harus siapa lah? Jangan disebut lah. Kayak Rabi yang datang ke rumah belum apa-apa. Insyaallah mudah-mudahan yang kepengen hadir, kepengen ketemu insyaallah hadir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li nati man awsahu lutum yaqulubat wa yijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. لكن عبا بالسرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب لنانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات يا رب واقض لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات وأصلها عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله
حر كدره الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين سر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bishri al-Fatihah. Ya farij al-ham, ya kashif al-ham, ya mali abdi, ya rabbi wa ya ham. Wa ya dafi al-bala ya Allah. Wa ya dafi al-bala ya Rahman. Wa ya dafi al-bala ya Rahim. Idfan al-bala fid dunya wa bil akhirah. Tawahum bihan wa tahiyyatuhum bihan salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Para jemaah sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara maulid kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.